Seringai, karya Abdul Rahmat, dibacakan langsung oleh penulisnya. Hari ini, aku kembali melihat senyumnya. Dan aku masih bisa mengingat dengan jelas manisnya lengkungan bibir yang dia tampilkan saat pertama kali sepasang mata kita bertatapan. Sebuah senyum yang selama 1 bulan ini mencuri-curi waktu untuk terbayang dalam pikiranku. Rasanya seperti baru saja aku mendapatkan rezeki nomplok, bisa melihat lagi wajahnya yang manis. Lebih manis dari gula pasir. Tuhan Maha Baik. Saat lelah sangat betah menyelimutiku sekarang ini, dikirimkannya pemandangan terindah di dekatku. Padahal kita baru bertemu 3 kali ini. Pertama kalinya saat tidak sengaja aku penabraknya ketika hendak masuk ke sebuah mall. Karena aku, tas belanjanya yang berisi perlengkapan alat tulis jatuh berantakan di atas lantai. Aku saat itu sedang terburu-buru masuk ke mall untuk membeli sebuah buku. Dan salah satu sikap burukku saat tengah terburu-buru adalah aku selalu tidak bisa memperhatikan sekitarku dengan jelas. Aku membantunya memunguti alat-alat tulis yang berserakan. Itulah kali pertama aku melihat dari dekat wajahnya yang putih mulus sangat terawat. Maaf, ucapku singkat. Aneh. Aku tiba-tiba saja kehilangan kosakata bahasa manusia di otakku. Suaraku tiba-tiba tak mau keluar. Yang teringat hanya suara kucing peliharaanku di rumah saat mengeong. Tidak mungkin kan aku mengeong-ngeong di depannya sekarang. Kucingku saja belum tentu paham, apalagi dia. Gak apa-apa mas, terima kasih sudah dibantu, balasnya lembut. Oh Tuhan, senyum itu. Yang kedua dan ketiga kalinya, kita bertemu di tempat yang sama. Iya, di halte ini aku kembali bertemu dengan perempuan yang kukagumi. Tetapi aku belum berani mengajaknya bicara. Kita belum saling mengenal satu sama lain. Sebenarnya hal yang biasa dan tidak terlalu istimewa saat dia berbagi senyum denganku. Bukankah wajar jika kita bertemu dengan seseorang, lantas memberi senyum kecil sebagai isyarat menyapa? Dan bukankah di dalam aliran darah kita juga mewarisi karakter ramah khas bangsa ini bahkan jauh sebelum merdeka? Sering sekali aku dengar bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah. Aku dan dia berjumpa lagi di halte ini saat langit mulai tunjukkan kirana jingga di ujung barat sana. Tempat yang sama, hanya berbeda waktu dan pakaian yang dia kenakan. Saat pertemuan kedua, dia memakai blus berwarna hijau dan celana panjang hitam. Sekarang, kemeja biru dan celana jeans dengan warna senada kemejanya. Kulihat ia juga mendekap tas kecil hitam yang dibawanya lagi. Dan rambut panjang hitam yang diikat jadi satu itu masih sama. Begitu spesialnya dia, hingga aku bisa mengingat apapun perihal pertemuan itu. Kita duduk di sebuah kursi panjang dari besi-besi yang dilas menyambung di bawah atap halte yang berwarna oranye. 3 atau 4 langkah di kanannya ada 3 buah tong sampah berwarna hijau, kuning, dan biru pudar. Di depan halte, riuh suara kendaraan berlalu lalang. Dan baru saja melewati halte, seorang lelaki renta dengan pakaian lusuh sembari menarik gerobak yang ukurannya cukup besar. Dalam gerobak itu terlihat ada tumpukan botol bekas. Perempuan itu duduk di sampingku. Dari raut wajahnya yang kuperhatikan saat tak melihat ke arahku, aku bisa menebak bahwa dia sedang kelelahan. Aku ini seakan-akan sudah sangat mengenalnya. Hai, sebuah suara tiba-tiba mengagetkan aku yang asyik melamun. Aku mematung sesaat. Suara itu keluar dari bibir mungilnya dan dibarengi senyum yang manisnya berkali lipat dari es teh yang sering kunikmati. Hai, juga, balasku tergugu-gugu. Sial, aku memang bukan laki-laki yang pemberani. Mengapa aku membiarkan dia yang menyapaku duluan? Harusnya kan aku yang pertama mengajaknya berkenalan. Satu hal yang tidak aku sukai dari diri ini adalah aku tidak pandai memulai komunikasi dengan seorang perempuan. Kami berdua sama-sama diam lagi.
Sekarang hanya didominasi suara bising dari lalu lalang kendaraan yang mengisi sore ini. Aku bingung harus memulai dari mana. Tiba-tiba saja bibirku rasanya mengatup sangat erat, seperti diberi lem super lengket. Aku bergidik dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Apa yang sedang terjadi denganku? Lagi nunggu bus juga ya? Suaranya kembali terdengar di antara ramainya jalan raya. Merdu sekali. Tuh kan, aku kembali gagal menampilkan diri sebagai laki-laki. Dia lagi yang memulai pembicaraan. Ada rasa bahagia karena mendengar suaranya lagi, tetapi dibarengi juga rasa kesal di dalam diriku. Aku terus membatin dan mengutuki diri sendiri. Iya, kamu juga, jawabku. Kalimat yang biasa sekali. Suaraku sedikit bergetar. Iya, balasnya. Tersenyum lagi, makin manis. Aduhai, senyum itu semakin membuat aku menggila. Aku Bayu, namamu siapa? Aku memberanikan diri bertanya. Posisi dudukku sedikit kumiringkan ke arahnya. Aku menjulurkan tangan kananku. Akhirnya aku bisa menunjukkan bahwa aku bukan laki-laki penakut yang tidak bisa mengajak berkenalan seorang perempuan. Aku bukan laki-laki pengecut. Aku Maya. Dia menyambut jabatan tanganku. Dan tidak terlupa sesuatu yang membuatku terpikat padanya. Lagi-lagi senyumnya. 5 menit lagi kami duduk bersama di sini. Bisa-bisa aku terkena diabetes karena dia. Kembali hening. Sepertinya kita sama-sama sedang mencari topik pembicaraan lain untuk memulai obrolan. Otakku terasa sangat bekerja keras mencari-cari tema pembicaraan kita selanjutnya. Sebentar lagi langit mulai gelap ya, ujarku, sangat basa-basi. Topik pembicaraan macam apa yang sedang kumulai ini? Sangat tidak berkualitas. Sudah jelas-jelas matahari akan terbenam, yang artinya langit akan gelap. Iya, padahal senja sangat indah jika bisa dinikmati di pinggir pantai, bukan di jalan raya yang rasanya sesak begini. Balas Maya sembari mendongakkan kepalanya menatap langit. Matanya penuh pengharapan. Kamu suka pantai? Aku mulai bisa mengontrol diriku. Sangat. Aku seperti bisa menghilangkan semua resahku di sana. Tidak semua manusia seberuntung itu bisa menikmati senja setiap harinya. Kebutuhan hidup nyatanya lebih penting daripada sekedar duduk menikmati gulungan ombak di sore hari. Kamu juga suka pantai, Bayu? Tanya Maya. Dia memanggil namaku. Jantungku makin memompa darah lebih cepat. Sebuah kebetulan yang semakin membahagiakan. Aku dan Maya punya kegemaran yang sama. Sama-sama suka menghabiskan waktu di pantai. Rasanya semakin cocok saja aku dengan dia. Mungkin kami memanglah pasangan yang sudah dituliskan takdir. Dulu sewaktu aku masih kecil, ayahku sering sekali membawaku ke pantai. Kami sering menghabiskan waktu bersama. Saat-saat itu masih membekas di ingatanku. Hingga ayah harus kembali kepada Tuhan saat usiaku 13 tahun. Aku turut berduka. Maaf ya kalau pertanyaanku membuatmu sedih lagi. Ucap Maya pelan. Intonasi suaranya menyeratkan rasa bersalah. Wajahnya berubah sendu. Hatiku sedikit meringis melihat Maya merasa bersalah seperti itu. Bukan, ini bukan salahnya. Siapa yang tahu kapan waktu kita di dunia ini akan berakhir? Semua hanya menjadi rahasia Tuhan. Jangan bersedih seperti itu, Maya. Aku tak kuat melihat wajah sendu yang cerahnya meredup itu. Gak apa-apa. Toh, kita juga akan kembali kepada Tuhan kan? Suatu saat nanti. Aku tersenyum padanya. Ia mulai tersenyum lagi. Oh iya, apa boneka itu untuk anakmu? Dia kembali bertanya sembari menunjuk sesuatu di sampingku. Sebuah tas kain yang di dalamnya terdapat 2 boneka tangan. 1 boneka beruang, satunya lagi boneka kelinci yang kubawa. Boneka ini bukan untuk anakku. Aku belum menikah. Ya Allah, aku minta maaf lagi ya. Aku ini terlalu sok tahu. Ini nih salah satu kebiasaan yang ingin aku hilangkan.
Ngomong ceplas-ceplos seperti nggak ada remnya, ujar Maya sembari menepuk-nepuk pelan bibirnya. Dia kembali merasa bersalah. Jangan gitu dong, tenang aja. Nggak ada salahnya kan kalau kita bertanya. Boneka ini yang menjadi temanku saat menghibur anak-anak. Menghibur anak-anak? Iya, aku sering diminta untuk mendongeng di depan anak-anak. Wah, pasti seru banget. Aku suka sekali mendengar dongeng. Kamu keren juga ya bisa mendongeng, ucap Maya dengan mata yang berbinar-binar. Alhamdulillah, sedikit bisa. Salah satu yang ditinggalkan ayah kepadaku adalah boneka-boneka ini. Ayah dulu juga seorang pendongeng. Ayah juga yang mengajariku bercerita. Aku sangat senang melihat Maya menampilkan ketertarikannya. Akhirnya, aku sedikit bisa membuatnya terkagum. Senyum sumringahnya itu bertambah indah berkali-kali lipat. Oh ya Tuhan, lambatkan saja kedatangan bus berikutnya, agar aku bisa lebih lama lagi memandangi wajahnya. Lain kali ajakin aku ya, kalau kamu sedang ada kegiatan mendongeng. Aku mau banget melihat kamu tampil. Maya mendekatkan duduknya kepadaku. Badannya sedikit dicondongkan ke arahku. Matanya makin berbinar. Antusias. Aku makin deg-degan. Siap, kalau ada undangan mendongeng lagi, aku pasti mengajakmu. Yeay, makasih ya Bayu. Maya kegirangan. Sebuah mobil berwarna putih berhenti tepat di depan halte. Kedatangan mobil itu menghentikan percakapanku dengan Maya. Pintu kanan depan mobil itu terbuka. Seorang laki-laki dengan kacamata coklatnya keluar dari mobil. Tampilannya yang keren itu semakin menguatkan kalau dirinya bukan orang biasa. Sangat kontras denganku yang berpenampilan sederhana ini. Lelaki itu melangkah mendekati kami. Aku dari tadi mencarimu di kantor. Ternyata udah di sini, ucap laki-laki itu menghadap Maya. Maaf Roy, aku kira kamu gak bisa jemput aku, jadinya aku putuskan naik bus aja, balas Maya kepada laki-laki yang dipanggilnya Roy itu. Aku masih memperhatikan keduanya yang mengobrol, sembari menebak-nebak siapa laki-laki berada ini. Apa dia kakaknya Maya? Wajahnya sih memang terlihat lebih tua dari perempuan cantik yang sudah merebut hatiku itu. Atau jangan-jangan Roy itu adalah pacarnya? Jangan sampai. Jika bersaing dengan laki-laki itu, sepertinya aku bukan saingan yang seimbang. Dia berkecukupan dan aku seadanya. Ayolah Bayu, jangan pesimis. Cinta bukan hanya diukur dari nominal di dompet atau ATM. Rasa nyaman yang akan aku berikan untuk Maya juga sesuatu yang berharga. Oh iya Roy, kenalkan, dia Bayu, temanku. Bayu, ini Roy. Halo mas, saya Bayu, salam kenal, ucapku sembari mengangkat tangan kananku dan mengarahkannya ke depan Roy. Roy, suami Maya, balas Roy menyambut tanganku. Tiba-tiba saja rasanya langit senja yang semburat jingganya indah tersebut berubah mencekam ditambah kilatan-kilatan petir. Baru sebentar aku bagai di taman bunga nan indah saat bicara dengan Maya. Secepat itu juga sulutan api menghanguskan bunga-bunganya menjadi abu. Sebuah kalimat yang perihnya ibarat jarum panjang berkarat dipaksa menusuk hatiku dalam-dalam. Dipaksa menerima kenyataan bahwa Roy adalah suami Maya. Ayo Maya, kita harus buru-buru, sudah ditunggu orang rumah, sahut Roy seraya menarik pelan tangan Maya. Maaf Bayu, aku harus pergi. Makasih ya obrolan singkatnya. Sampai jumpa lagi. Maya menampilkan senyumnya lagi. Senyum yang masih indah tetapi sudah bercampur dengan perih yang membuat hatiku terasa sakit. Sangat. Mereka berdua masuk ke dalam mobil. Sekian detik keempat roda mobil itu berputar membawa mereka menjauh pergi meninggalkan halte. Meninggalkanku sendiri yang kehilangan angan karena fakta yang pahitnya luar biasa. Oh iya, aku lupa meminta nomor telepon Maya agar aku bisa menghubunginya saat ada panggilan mendongeng nanti. Namun, buat apa lagi? Maya sudah menikah dan bukan aku laki-laki yang beruntung itu. Ayahku pernah bilang bahwa boneka beruang dan kelinci yang dulu diberikannya padaku ini adalah teman yang setia.
Mereka tidak akan pergi meninggalkanku, selalu ada saat aku terpuruk sekalipun. Dan ucapan ayah selalu benar.